Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat amat luar biasa menegangkannya. Di mana terjadi debat panas dan mungkin sampai hampir adu jotos kali ya antara Razman ataupun perwakilan dari Egy Sujana dengan kuasa hukum Roy Suryo CS, yakni Ahmad Kozinudin, atau yang biasa kalian sebut tompel-tompel itu, teman-teman. Dan saya harap teman-teman nonton sampai habis videonya, karena kita nanti akan terhibur seperti apa gerombolan pembenci Pak Jokowi mulai terpecah belah dan tidak kompak. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Maka Bang Egy menyatakan, ya saya kan tidak ikut di urusan ijazah S1. Oke. Kenapa saya dipanggil dalam 12 orang itu? Harusnya dibedakan dong. Nah, ini yang saya harap kepada Mabes Polri, begitu juga lewat adinda saya, Freddy Damanik, Pak Sekjen Pradi Bersatu, dan kawan-kawan, agar bisa melihat bahwa ini persoalan Bang Egy tidak dibawa dalam rangkaian peristiwa ijazah S1 yang gaduh sampai sekarang. Itu poinnya. Poin yang ketiga, saya juga ingin sampaikan bahwa saya melihat bahwa Bang Egy ini, mohon maaf ya, dia curhat. Dia bilang begini, Adinda, saya ini kan terlapor. Mas Roy Suryo itu terlapor. Kami ada 12. Tapi kenapa yang ribut? Apakah Pak Mahfud? Apakah Novel Baswedan? Apakah Busro Mukoddas? Ribut, jangan ada kriminalisasi ketika Abraham Samad akan dipanggil. Ini tidak adil, kata beliau. Dan saya katakan memang ini tidak adil. Waduh. Curhat. Kenapa? Berarti yang 11 lagi boleh dong dikriminalisasi. Jadi mereka ini sesungguhnya tidak solid. Tidak solid. Tapi saya mau nanya ke Bang Razman, apakah Bang Razman menilai bahwa kasus ini kriminalisasi? Maksudnya? Pelaporan, kemudian proses hukum terhadap ke-12. Saya mau katakan bahwa sampai hari ini belum terbukti ada kriminalisasi. Belum terbukti ada? Belum. Wow. Karena itu, kapan kita katakan ada kriminalisasi? Nanti kita lihat di persoalan persidangan. Keren Bung Razman. Karena itu saya katakan, agar Bang Egy dikeluarkan, jangan masuk di situ, dan dia harus diposisikan sebagai saksi sebenarnya untuk membuktikan bahwa persoalan ijazah S1 ini tidak gaduh sampai sekarang. Itu poin 3. Poin 4. Saudara Aiman, saya mau sampaikan bahwa Bang Egy ini adalah petarung tapi sering dilupakan oleh timnya sendiri. Asik. Kozinudin ini saya sampaikan. Bagaimana saudara bisa dengarin dulu, makanya saya ini saya dengar. Boleh dengan kalian berbeda, boleh dengan sini berbeda, itu baru petarung sejati gitu loh. Enggak kaitannya dengan saya apa? Iya, makanya dengar dulu lah. Kau jangan sensitif kali. Iya, saya sensitif kalau saya nomor saya dengar disebut. dulu, makanya saya ngomong. Oke. Iya, Bang. Nah, silakan, Bang Razman. Kan Anda kan belum dengar ngomong saya. Oke. Ya makanya ngomong, saya dengar. Iya, kau bentak-bentak pula saya. Kau sepil-sepil nama aku, nggak ada kaitannya. Tiba-tiba kau sepil-sepil nama aku. Oke. Bung Aiman, singkat aja Bang. Saya ini bukan tempat berantem lagi. Kita ini udah juru latih nih. Dia belum masuk TV, saya sudah capek. Gak ada urusannya. Anda sepil nama saya sekarang. Apa masalahnya dengan saya? Saya mau tanya, Anda benar tidak melepaskan diri Bang Egy Sujana dalam kuasa hukum? Saya menangani kasus ini. Ya, saya tanya, benar tidak? Saudara kuasa hukum Egy Sujana bukan? Saya tanya. Saya udah bilang saya. Gak ada kepentingan saudara bertanya urusan internal saya. Kok tidak? Saya tidak perlu menjawab dan Anda bukan kuasa hukum Egy Sujana. Saya tanya kau baik-baik. Ada apa kau tanya aku? Urusi saja apa yang harus kau katakan. Jangan kau tanya aku. Saya tanya, betul tidak apa urusannya kau tanya aku? Saya tanya. Fokus saja dengan apa yang kau mau sampaikan. Tidak tepat kau tanya-tanya aku. Aku ini bukan narasumber yang akan menjawab tanyaan kau. Jika kau tidak mau menjelaskan, sudah selesai. Tidak perlu kau tanya-tanya aku. Oke, saya jelasin kata Bang Egy. Apa katanya? Bang Egy mengatakan, di mana-mana klien yang biasanya mencabut kuasa, tapi terhadap saya Ahmad Kozinudin malah mencabut kuasa, saya nggak ikut dibela. Nah, saya mau katakan begini,
bukankah poin besar dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu? Betul. Oke? Betul. Kalau memang itu, nggak usah buat cetak buku, nggak usah buat kemana-mana, fokus saja. Ijazah. Sampai proses pemeriksaan, ikuti. Kalau ada proses tersangka, tidak puas, lakukan pra-peradilan. Tidak puas juga ada penahanan, lakukan pra-peradilan. Tempur di pengadilan, seperti Rasman dengan Hotman. Itu baru gentle. Dengar itu Mas Roy. Yang kalian buat, Dengar Roy. Pina. Tunggu dulu. Oke. Kalian jangan buat kasus ini beranak pinak. Gak penting. Kenapa tidak penting? Emang kau aja warga negara ini? Silahkan, bagi saya gak penting. Bagi saya, Bung Aiman. Tidak penting bagi saya. Bagi saya adalah kalau memang mereka mau mengejar kepastian hukum, datang ke polisi, hadapi pemeriksaan sampai di pengadilan. Kalau hakim tidak adil, lawan. Seperti Rasman melawan hakim. Kau gak usah ngajari orang lain beracara. Jadi, kau fokus saja kerjaan kau. Kau kok sibuk kali kau. Kau pun sibuk kali ngajari aku kerja. Kan ku ajari kau. Kau siapa kau di sini? Baik, oke. Oke, baik. Aduh, Pak, makanya orang bilang saya biasa untuk bicara lembut, itulah pemain bos. Keras saja nggak apa-apa. Kau bisa bicara nggak senang, kau bicara kiri keras nggak ada kanan tidak masalah. senang. Begitu juga dengan Kosinudin, Anda korsensi. Sudah. Saya ini berada. Aku bilang kau fokus saja nyampein. Nggak usah saya mengatakan adalah kau bicara aja. Secepatnya Mabes Polri dalam hal ini Polda Metro beri kepastian hukum untuk Roy Suryo dan kawan-kawan dan Bang Egy jangan masuk di ranah ini karena beliau tidak ikut dalam 12 orang ini. Thank you. Udah. Kita tunggu dan serahkan semua pada orangnya dan pada kuasa hukumnya masing-masing. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting saya mau klarifikasi. Jadi begini, saya terima kasih kepada Pak Mahfud MD, juga tokoh yang lain, Pak Ferry Amsari, Biviti Susanti, Pak Busro juga. Pak Busro. Kenapa? Itu karena terkait klien saya juga, klien kami, Pak Abraham Samad. Semua sama ini. Ya, Pak Konsil siapa sih? Mas Roy. Egy klien Anda enggak? Saya tanya. Egy Sujana klien Anda enggak? Bentar kau. Mau saya tanya klien enggak? Kau mau dengerin aku tanya tidak? klien Anda Saya enggak? tidak mau jawab kau. Saya tanya klien Anda enggak? Oke. Anda nggak bisa Saya jawab. mau ngomong. Ya, oke. Makanya jujur. Makanya kau jangan ada dusta di antara punya kita. klien, punya surat kuasa dulu. Kalau nggak punya surat kuasa nggak usah ngomong, nggak punya nilai. Makanya saya tanya. Nggak punya nilai hukum. Kau tidak punya kuasa, tidak punya nilai hukum. Jujur dengan diri Anda sendiri. Wajar kau dipecat dari advokat. Ya. Kalau itu saya datangi kau. Sudah. Kapan saya dipecat jadi advokat? Kapan? Sudah dikeluarkan, sudah diketahui semua kali mengumumkan. Pantasan Mas Suryo ini kasihan begini, kasihan saya. Tak punya lagi. Kasihan saya. Romantis sekali ya. Kau sudah dibekukan. Tak bisa sidang. Tak bisa disidang. Tunjukkan saran saya Mas Suryo. Ganti di kuasa hukum. Jangan ngajari saya. Kalian tidak boleh. Kalian kalau kasih Rasman nggak bisa sidang karena Rasman berita acara semuanya. Kau di bawah saya. Udah. Indonesia. Sebelum bisa. Saya mau tanya. Udah. Sebelum Anda bicara, jangan ngajari. Jangan ngajari klien saya. Dalam sama kami di Rakyat Bersuara. Wow, keren banget teman-teman. Seru banget ini Rakyat Bersuara nih. Waduh. Akhirnya ketemu ya Rasman versus Ahmad Kozinudin. Yang kemarin si Rasman ini kan sempat menyemprot Kozinudin di kalau nggak salah podcastnya siapa ya, sama Bang Deolipa kalau nggak salah, di Cumi-Cumi apa ya, di mana gitu ya, saya lupa teman-teman. Sekarang dia ketemu langsung tarung gitu loh. Ini luar biasa sekali dua orang ini berpaten teman-teman, sesama pembenci ya. Ini kan Rasman ini kan ibaratnya perwakilan dari Egy Sujana. Egy Sujana ini kan pembenci Pak Jokowi, dan ya Kozinudin tahu sendirilah teman-teman ya, jejak rekam dan segalanya sudah jelas dan pasti kalau Kozinudin nggak ada yang diragukan lagi teman-teman. Dan waduh, sesama pembenci cakar-cakaran. Aduh. Bang Egy ini sepatutnya tidak masuk dalam kelompok 12 yang dipanggil Polri. Kenapa? Karena dia berbeda. Dia telah memulai perjuangannya 2022. Bersama 2023 bersama Bambang Tri dan Gus Nur. Oke. Clear ya? Sebagai penasihat hukum. Sebagai penasihat hukum. Oke. Lalu kemudian pada saat gugatan di PN Jakarta Pusat, ditangkaplah Gus Nur dan Bambang Tri. Kemudian otomatis Pak Egy mencabut gugatannya, sehingga beralih konsentrasi ke Solo.
karena sidang Gus Nur dengan Bambang Tri ada di Solo. Di Solo, di sana diputuskan dengan dengan tuntutan 10 tahun dan divonis 6 tahun. Lalu kemudian dilakukan upaya hukum, ini dari Bang Egy langsung ini ya, bukan dari orang lain. Dan lalu kemudian dilakukan upaya hukum banding. Dibanding, diputus 4 tahun dan berubah objek dakwaan itu. Yang tadinya pasal 14-15 menjadi konsentrasi di pasal 28 Undang-Undang ITE. Dan itu sampai dengan Mahkamah Agung akhirnya tetap divonis 4 tahun. Artinya ada pengurangan. Nah, karena posisi hukum begini, Pak Egy itu melakukan upaya hukum, yaitu menggugat secara perdata karena selama persidangan ijazah asli SMA Bapak Jokowi tidak pernah diperlihatkan, kata Bang Egy, bukan kata Rasman ya. Ya. Oke. Lalu kemudian Bang Egy ini kan punya banyak murid, punya banyak kader, termasuk Bu Ida, Rasman, dan Pitra. Kita nggak boleh nafikan itu. Iya. Lalu kemudian muka Bang Pitra. Lalu kemudian sabar Bang Pitra, sabar. Pak Egy yang saya tahu dia pejuang, dia melakukan upaya hukum untuk melakukan dumas. Nah, pada saat yang bersamaan, saya sebagai orang yang di tengah hari ini, silakan menafsir siapa yang nggak senang dengan saya, silakan. Nah, di saat inilah Bang Egy mengatakan bahwa, mohon maaf ini Pak Mas Suryo, ini Bang Egy itu sebenarnya tidak ingin ikut-ikutan di urusan dengan Mas Suryo. Jadi kalau bahasa beliau, mohon maaf, dan kawan-kawan, ini dianggap sebagai orang yang ikut dalam persoalan yang dimulai oleh Bang Egy dengan objek yang berbeda. Pertanyaannya, kenapa Egy Sujana di setiap konferensi pers ada Kosinudin, ada Roy Suryo, ada Rismon, ada Tifa, itu selalu ada Egy Sujana di awal-awal kasus ini bergulir. Waktu Egy masih sebagai ketua umum TPUA. Kenapa? Ya di situ kan orang menganggap bahwa mereka ini satu kesatuan, satu paket gitu, ijazah SMA dan ijazah S1. Kok sekarang malah mau dipisah-pisahkan gitu? Aduh, jangan lempar batu sembunyi tangan lah. Bang Egy pelopornya sebenarnya. Bukan. Bang Egy urusannya SMA. Ya. Dia mau menguji itu ke Mabes Polri lewat ijazah SMA, bukan ijazah S1. Nah, sekarang yang digadohi ini 4 bulan Bun Aiman. Biasanya saya kan rakyat bersuara ini tampil terus. 4 bulan ini saya menjadi penonton baik untuk mengikuti perkembangan. Nah, karena itu maka saya ingin katakan, kalau persoalan Bang Egy Sujana sesungguhnya urusan ijazah SMA dan pernyataan dari Bapak Otto Hasibuan selaku kuasa hukum dari Bapak Joko Widodo menyatakan bahwa mereka menang dan Bang Egy yang kalah. Pertama, tentang posisi saya sebagai lawyer, kebetulan ada Sekjen DPN Pradi Bersatu. Saya masih lawyer kan, Pak? Masih, terima kasih. Masih. Dan saya tidak percaya, kalau mohon maaf ini jangan dibantah ya, kalau saudara Kosinudin berani seperti Rasman depan pengadilan, lihat dong penyebab dibekukan itu karena apa? Karena Rasman berani menegakkan kebenaran dan tidak takut dengan siapapun kecuali Allah. Itu resiko saya, bos. Karena itu merujuk pada statement terakhir saya, kalau Mas Roy Suryo dan kawan-kawan melaporkan Pak Jokowi dan atau menduga atau menuduh ijazah palsu, tentu kita lihat Pak Jokowi ini siapa sih? Dia mantan presiden. Artinya kalau saya ibaratkan dengan tembok, ini tembok tebal. Saya analogikan dengan diri saya, Rasman. Tembok tebal ya kan? Ketika saya menghadapi Hotman, orang bilang dia tembok tebal. Maka konsekuensinya bertarunglah di penegakan hukum dan pengadilan. Itu baru fair. Nah, ketika nanti terjadi proses hukum di kepolisian, naik sidik, ya moga-moga tidak jadi tersangka. Kalau tersangka kan bukan kartu mati, boleh pra-peradilan. Kalau ternyata ditolak, maju sampai ke kejaksaan, di persidangan buka semuanya, dan itu akan menimbulkan persepsi hukum yang positif. Nah, sama dengan saya misalnya hari ini, apapun putusan oleh hakim, saya akan uji PT, saya akan uji Mahkamah Agung. Kalau ternyata saya dihukum, itu sikap dari seorang yang mengambil celah hukum karena kita menuduh atau menduga seseorang. Nah, baru kemudian tentang
tentang ijazah Pak Jokowi S1 ini. Kenapa saya disuruh Bang Egy untuk berbicara? Mohon maaf inisiatif saya dengan beliau. Sebenarnya kan ini ada fotokopi. Mempermasalahkan fotokopi aslinya mana. Nah sekarang saya balik tanya. Kalau Mas Roy Suryo mempersoalkan fotokopi, nah kalian yang uji ini apa? Kan bukan aslinya. Kalau bukan aslinya, siapa yang berwenang? Ya kepolisian. Betul. Bagaimana pembenarannya? Ya di pengadilan. Kalau begitu, jangan dulu kalian concern ke urusan skripsi lah, buku lah, fokus saja. Untuk apa? Untuk kepastian agar negara ini tidak dipersoalkan oleh hal yang sesungguhnya tidak perlu untuk jadi perdebatan. Keren. Kemudian, terakhir Bang ya, terakhir. Kami ingin kepastian. Ya. Kalau ternyata Bang Egy tidak lagi, ini baru wewean dengan beliau nih. Beliau nonton. Kalau ternyata Bang Egy tidak lagi menjadi bagian dari kalian di kuasa hukum, oke, kami akan ambil. Karena ini abang saya. Saya belajar dari dia. Dan saya tidak akan takut bela dia. Walaupun saya di penjara, ada Rahmat di belakang akan membantu Bang Egy Sujana. Kelas. Yang terakhir, teman-teman semua, Bang Egy berangkat ke UK banyak tuduhan. Wih, siap. Lari, Amnesty Internasional, dibiayai George Soros. Jawabnya, beliau berangkat ke UK dalam rangka pemulihan karena beliau baru dioperasi. Posisi sakitnya adalah usus kanker dengan kanker ganas. Kanker ganas. Kita doakan Bang Egy teman-teman ya. Kita doakan Bang Egy Sujana agar ya mungkin penyakitnya bisa diangkat gitu ya kan. Bisa disembuhkan, diberi kesehatan ya. Kita jangan ngikutin gerombolan pembenci Pak Jokowi yang dimana ketika Pak Jokowi sakit mereka ya kalimat-kalimat yang keluar, komen-komen yang keluar itu sangat tidak baik teman-teman. Kita jangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk gerombolan pembenci. Kalau Bung Egy sakit, kalau Roy Suryo CS sakit, kita doakan semoga mereka segera sembuh. Kita jangan mengikuti hal-hal negatif dari gerombolan pembenci teman-teman ya. Karena itu Bang Egy titip salam, mudah-mudahan beliau sehat dan insya Allah beliau siap untuk diperiksa pada waktu beliau nanti dinyatakan sembuh dan mampu untuk diperiksa. Barangkali itu saja dari saya teman-teman sekalian. Saya tutup. Kalau Khozinuddin bicara agama, saya juga mengerti agama. Dia menyampaikan pendapat Al-Quran, ayat atau hadis. Sekarang saya sebut satu syair. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Artinya apa? Kalau engkau mengetahui banyak hal tentang apa yang kau katakan, tapi engkau tidak lakukan, bahkan kau tambahi dan menuduh orang, maka sama dengan pohon kayu yang tidak berbuah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi teman-teman perdebatan yang sangat sengit, pertarungan yang sangat luar biasa antara Razman, perwakilan dari Egy Sujana, melawan kuasa hukum dari Roy Suryo CS, yakni Ahmad Khozinuddin. Ini sepertinya tensinya sangat tinggi teman-teman ya. Karena memang mereka-mereka ini sudah di ujung tanduk. Ya minggu ini akan maraton mereka diperiksa oleh Polda Metro. Dan minggu depan sepertinya kita akan mendapatkan sebuah kabar yang sangat menyenangkan ataupun kabar baik dari Polda Metro. Apakah mereka ini 12 nama ini akan menjadi tersangka? Ataukah ada beberapa dari mereka yang tidak menjadi tersangka? Dan kalau kita dengarkan dari penjelasan Razman tadi, ya Bung Egy sebenarnya mau dikeluarkan dari 12 nama ini karena tidak termasuk ke dalam orang yang mengurusi ijazah palsu Pak Jokowi yang S1 kehutanan. Dan saya menemukan sebuah fakta menarik lainnya di mana ternyata Ahmad Khozinuddin melepas kuasanya terhadap Bang Egy Sujana. Ini baru pertama kali nih ada kuasa hukum yang memutus kontraknya dengan kliennya. Ini kan sangat luar biasa teman-teman. Sejarah ini. Biasanya klien itulah yang memutus kerjasama dengan kuasa hukum. Ini malah terbalik nih. Waduh, pantas saja mungkin tadi Razman sangat kecewa dan marah gitu ya sama Khozinuddin. Karena ya memang sekarang kalau kita lihat Egy Sujana ini berjalan sendiri teman-teman tanpa kuasa hukum. Ini kan aneh bin ajaib. Dan tadi debat panasnya terjadi ketika ya memang sih Khozinuddin ini agak-agak sensitif teman-teman. Memang kerjanya dia ini sering ngamuk-ngamuk, sering marah-marah. Nah cuma itu yang bisa dia kerjakan sebenarnya. Makanya di Rakyat Bersuara ya ketika nama dia disebut ya ngerocos. Tapi tadi tumben Roy Suryo tidak banyak ngomong ketika
Rasman menyindir soal buku dia, soal ketidakkonsistenan dia, ketidakkompakan gerombolan pemburu ijazah Jokowi ini. Katanya cuma Abraham Samad yang teriak kriminalisasi. Tapi tadi saya tertarik tuh dengan ucapan Rasman ketika ditanya oleh Bung Aiman, apakah Bang Rasman mengindikasikan bahwa ini adalah kriminalisasi? Dan jawaban Bung Rasman katanya ini belum masuk ke dalam kriminalisasi. Waduh, ini lain pula bahasanya nih dengan Kozinudin ini. Sepertinya memang kalau dari track record memang Rasman lebih senior ya, jam terbangnya dibanding Kozinudin. Dan ya klien-klien Rasman sudah sangat luar biasa teman-teman. Beda dengan Kozinudin. Ya pengacara yang tidak pernah menang di pengadilan, cuma kerjanya ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, nunjuk-nunjuk orang, bongkar-bongkar pribadi orang. Karena tadi dia sempat mengatakan bahwa ya Rasman itu sudah tidak jadi pengacara, padahal masih. Nah ini kan hal-hal yang tidak etis untuk dilakukan seorang kuasa hukum ataupun pengacara teman-teman. Dan tadi ya sepertinya Kozinudin juga tersinggung ketika Rasman menyindir-nyindir ataupun mengajar-ngajari Roy Suryo. Bahkan Rasman mengatakan bahwa ya ganti aja kuasa hukum Roy Suryo, jangan pakai Kozinudin, gak jelas gitu ya kan. Oke teman-teman, gimana menurut kalian perdebatan yang terjadi, panasnya panggung rakyat bersuara malam ini? Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.